Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Islam Jamaah itu ada namanya Forum Ulama 10. Nah, ini majelis tertinggi ini kalau dalam Islam Jamaah ini Forum Ulama 10. Nah, biasanya permasalahan-permasalahan dari desa, daerah yang tidak terselesaikan di desa, di daerah itu akan dinaikkan ke pusat. Nah, dilaporkan ke pusat dan nanti pusat yang menghukuminya. Dalam forum apa? Ulama 10. Siapa anggotanya? Bapak Imam, wakil 4, kemudian keluarga imam, keluarga imam, terus beberapa mubalek paku bumi. Nah, termasuk saya di dalamnya. Nah, jadi namanya Forum Ulama 10. Nah, forum ini itu tadi. Nah, ini seperti majelis tertinggi. Nah, makanya biasanya jamaah itu kalau ada permasalahan yang sudah dijawab lewat Forum Ulama 10 ini betul-betul mereka pegang. Menurut mereka ini sudah betul-betul dikaji dalilnya. Nah, sudah betul-betul dikaji secara ilmiah. Biasanya persepsinya jamaah seperti itu. Tapi sebenarnya gimana itu? Sidangnya itu kayak gini modelnya. Nah, bocoran ya. Jadi sidangnya itu kayak gini. Jadi nanti ada yang membacakan. Bapak Imam, ini ada pertanyaan dari daerah fulan gitu ya. Menanyakan masalah seperti ini, dibacakan masalahnya. Nanti semuanya diam menunggu. Bapak Imam ada dawuh apa enggak? Nah, Bapak Imam ada dawuh apa enggak? Kalau nanti sudah ada dawuh dari Bapak Imam, ya sudah. Nah, semuanya enggak ada yang menyangkal, enggak ada. Nanti tinggal tugasnya Paku Bumi setelah itu mencarikan dalilnya. Nah, jadi dihukumi dulu, dicarikan dalilnya. Dalilnya harus sesuai dengan hukumnya. Sudah. Nah, nanti kalau Bapak Imam enggak ada dawuh, tunggu wakil 4 mungkin ada dawuh. Kalau ada dawuh dari wakil 4, nah semuanya kalau sudah enggak ada wakil 4 lain yang nyangkal, nanti tugasnya Paku Bumi nyarikan dalilnya. Nah, sudah. Kalau itu biasanya sidangnya hari Sabtu pagi, nah nanti Paku Bumi ada penderesan nanti hari Selasa atau hari Rabu, agak lupa udah lama. Nah, itu tugasnya apa? Menyusun redaksinya kembali, disusun, untuk jawabannya itu disusunkan redaksinya, dicarikan dalil-dalilnya. Nah, kalau Bapak Imam nggak ada dawuh, wakil 4 nggak ada dawuh, baru peserta yang lain yang bicara. Nah, saya waktu pertama ikut sidangnya nggak ngerti kan, nggak ngerti aturan mainnya, gitu tuh. Nah, wakil 4-nya ngukumi sesuatu menurut saya salah. Nah, begitu dia selesai ngomong, gantian saya yang komentari. Ya, saya sebutkan bantahan-bantahannya seperti apa gitu. Habis acara musyawarah, ada yang ngomong, ini sejarah katanya. Ini sejarah. Nah, wakil 4 ngomong, ada yang bantah katanya. Jadi ini gambaran gitu ya. Jadi seakan-akan namanya imam ya, itu mesti benarnya. Dawuhnya imam itu nggak boleh disalahkan. Ini paling sensi ya. Kalau di dalam Islam Jamaah ada orang mengatakan ijtihad yang ini salah. Gitu. Apapun peraturan dari imam akan dicarikan apa? Dalil-dalil yang membenarkannya. Cocok nggak cocok, dicocok-cocok nih. Nah, misalnya gitu, sampai dalili misalnya kewajiban persenan, infak persenan. Apa dalilnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki mereka.
10%, 7,5%, 5%, 2,5% itu kan juga baru sebagian kan? Baru sebagian. Itu termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Apakah ayat itu membolehkan seorang imam kemudian mewajibkan jamaahnya untuk menginfakkan nominal tertentu dari apa? Dari hartanya selain yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada kan? Kalau dari sisi jamaahnya dia mau infak berapa saja bahkan seluruh hartanya nggak masalah. Ya, tapi dia yang mewajibkan jamaahnya harus infak sekian, harus infak sekian, harus infak sekian. Ini dia harus menunjukkan dalil yang membolehkan. Rasulullah SAW sendiri ketika beliau butuh dana yang tidak tercover oleh zakat, apa yang beliau lakukan? Kumpulkan sahabat-sahabatnya. Kita butuh dana. Ya, kita misalnya waktu mau perang Tabuk, Rasulullah mengatakan kita butuh kendaraan kita masih kurang. Ya, siapa yang bisa menyediakan lahul jannah maka baginya surga. Datanglah Utsman menyerahkan 100 ekor unta. Kemudian ternyata masih kurang lagi. Rasulullah mengatakan kita masih butuh biaya lagi. Datang lagi Utsman menyerahkan sekian ribu dinar. Begitu. Nah, ketika memerlukan dana-dana yang tidak tercover oleh zakat seperti itu. Ya, kalau seperti itu boleh apa enggak? Boleh, gitu ya. Misalnya imam mau bangun misalnya pesantren atau mau bangun masjid. Dia bikin rancangan anggaran RAB-nya seperti apa? Kita mau bangun masjid, kita butuh anggaran sekian miliar misalnya. Monggo semuanya diajak untuk infak sakpol kemampuannya atau infak sesuai dengan keridhoannya. Nah, begitu boleh apa enggak? Boleh, gitu ya. Tapi kalau kemudian dia katakan fulan, ini karena kita mau bangun masjid butuh dana sekian miliar, maka fulan harus infak 10 juta, fulan 10 juta, fulan 10 juta, fulan 10 juta. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh.